Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Para muhibbin, para pecinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini episode yang ke-8 kita melanjutkan pembelajaran hadis, Lu'abul Hadis dan Tanqihul Qaulnya yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Sebelumnya terlebih dahulu kita mengambil berkah pembacaan surah Al-Fatihah khususan lil mu'allif hajar kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para muhibbin, para pecinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita di bab iman belum tuntas. Ini bab iman, kemudian kelanjutan yang kedua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid dharaini amin. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-imanu bisadril mu'mini. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bisadril mu'mini. Iman itu ada di dalam dada orang mukmin. Wala yatimul imanu illa bitamamil faraidi. Wala yatimul imanu, dan tidak sempurna iman itu illa bitamamil faraidi, terkecuali dengan menyempurnakan fardu-fardunya. Wassunani, dan menyempurnakan dengan yang sunnah-sunnahnya. Coba kita lihat penjelasan Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Tanqihul Qaul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu bi sadril mu'mini wala yatimul imanu illa bitamamil faraidi wasunnani ay bi adaihima tamaini. Wala yatimul imanu, dan tidak sempurna iman illa bitamamil faraidi, terkecuali dengan menyempurnakan yang fardu-fardu wassunnani, dan yang sunat-sunat. Ai biadaihima, yakni dengan menunaikan yang fardu-fardu dan yang sunat-sunat, tamaini, dua-duanya sempurna. Nah, jadi salah satu daripada kesempurnaan iman menyempurnakan keparduan-keparduan dan menyempurnakan kesunahan-kesunahan. Yang fardu misalnya di dalam sembahyang Fatihahnya sempurnakan, makharijul hurufnya, panjang pendeknya, harkatnya, di dalam tahiyat akhirnya disempurnakan, takbirnya itu rukun kauli itu. Rukun fi'linya, anggota tujuhnya disempurnakan. Nah, salamnya disempurnakan bagaimana. Yang sunat-sunatnya begitu juga disempurnakan. Nah, jadi biadaihima tama ini dengan menunaikan yang fardu-fardu dan yang sunat-sunat itu dua-duanya sempurna. Jangan asal-asalan sembahyang fardunya jangan bolong-bolong dan disempurnakan. Dan sembahyang sunatnya sempurnakan sunat qabliyah, sunat ba'diyah, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar. Nah, ada yang qabliyah maghrib, ada yang ba'diyah maghrib, ada yang qabliyah isya, ada yang ba'diyah isya, ada yang qabliyah subuh. Belum lagi yang sunah-sunahnya yang lain, sunat isyraq, sunat duha, nah, sunat awabin, salat tahajud, salat witir, sempurnakan.
Ini merupakan kesempurnaan iman. Nah, terus lanjut. Wala yufsidul imana illa bijuhudil faraidi was sunnani. Wala yufsidul imana, dan wala yufsidul imanu, al imanu jadi fa'il kalimat yufsidu. Wala yufsidul imanu wala yufsidul imanu, dan tidak rusak iman itu, illa terkecuali rusak iman itu bijuhudil faraidi, dengan mengingkari yang fardu-fardu, wasunnani, dan yang sunnah-sunnah. Maksudnya kata Imam Nawawi, biinkarihima, dengan mengingkari yang fardu-fardu dan yang sunnah-sunnah. Kalau sembahyang fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, katanya salat fardu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu enggak wajib bagiku. Enggak wajib bagiku itu. Nah, ini mengingkari. Nah, maka ini rusak keimanan ini. Rusak keimanan. Kalau rusak keimanan, maka seseorang menjadi murtad. Nauzubillahi min dzalik. Wajib ini lagi nih. Kembali berislam, kembali bersyahadat dan bertaubat. Wasunnani, dan tidak rusak keimanan seseorang itu terkecuali mengingkari kesunah-kesunahan. Oh, salat tarawih itu enggak sunat juga bagiku. Oh, sunat qabliyah ba'diyah itu enggak sunat juga bagiku. Enggak penting bagiku. Nah, ini merusak daripada keimanan. Jadi yang fardu-fardu jangan diingkari, yang sunah-sunah jangan diingkari. Nah, ini. Faman naqassa faridatan ay wahidatan bi ghairi juhudin. Faman naqassa, maka barang siapa mengurangi oleh seseorang faridatan ay wahidatan, akan satu keparduan, sembahyang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, yang dikerjakannya misalnya hanya zuhur, maghrib, isya, subuh, asarnya enggak dikerja, berarti ini mengurangi daripada keparduan, salah satu daripada keparduan. Tapi dia mengurangi bigairi juhudin ay inkarin bipardiyatihima, dia mengurangi, dia tidak bekerja, tidak mengerjanya, tidak memperbuatnya. Sembahyang asar misalnya dia tinggalkan itu bighairi juhudin ay inkarin bipardiyatihima, dia tanpa mengingkari dengan keparduannya. Zuhur atau asar, salat asar yang ditinggalkannya itu dia tidak mengingkari. Nah, kalau seseorang meninggalkan sembahyang hal kadarnya tidak mengingkari, uqiba alaiha, maka diajab alaiha, atas meninggalkan salah satu keperduan sholat yang fardu itu, ala tarkitil kal faridah, yakni atas meninggalkan itu yang fardu. Jadi kalau dia tidak mengingkari, ini berdosa dan diajab.
Tapi kalau dia mengingkari sembahyang, meninggalkan sembahyang itu karena kalau dia meninggalkan sembahyang itu karena dia mengingkari, wah, ini rusak keimanannya. Nah, rusak keimanannya dan menjadi murtad. Nah, ini. Amma idza taraka faridatan ma inkarin biwujubiha faqad kafara. Ini keterangan Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tanqihul Qaul. Amma idza taraka faridatan ma inkarin biwujubiha, adapun jika meninggalkan oleh seseorang akan keparduan sembahyang ma inkari biwujubiha, beserta dia mengingkari akan kewajibannya itu sembahyang, faqad kafara, maka seseorang itu sungguh telah kafir, sungguh telah murtad. Nah, jadi kalau diingkarinya sembahyang keparduan itu, maka dia menjadi murtad, menjadi kafir. Ini wajib dia bersegera kembali berislam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan wajib dia bertobat, dan wajib dia mengqadha salatnya selama murtad. Dia murtad selama 1 hari, wajib dia mengqadha salat yang selama 1 hari. Misalnya dia murtad selama 3 hari atau 1 minggu, selama 1 minggu itu wajib dia mengqadha salatnya. Wa man atammal faraida, dan barang siapa menyempurnakan oleh seseorang akan keparduan sembahyang, keparduan sembahyang disempurnakannya, ai bi an adaha tamatan, dengan bahwasanya menunaikan oleh seseorang akan itu keparduan sembahyang tamatan, akan sebagaimana sempurna, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya masuk surga. Nah, ini. Jadi kalau dia sempurnakan keparduan sembahyang 5 waktu itu, nah niscaya dia masuk surga. Terus kita lanjut di dalam kitab Tanqihul Qaulnya. Summa iza atamma sunana faqad zada. Summa kemudian, iza atamma sunana, jika menyempurnakan oleh seseorang akan yang sunnah-sunnahnya. Habis sholat zuhur enggak lari, dia baca dulu kesunahan yang dibaca wirid oleh Rasulullah. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata darras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Dibacanya tasbih 33, subhanallah subhanallah subhanallah. Bacanya tahmid 33, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Baca takbir 33, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ini merupakan kesunahan. Setelah dia berwirid, dia sholat lagi, sholat ba'diyah zuhur, dikerjakannya. Tadi qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar. Ba'diyah asarnya enggak ada. Ada sebagian ulama qabliyah maghrib ada. Ba'diyah maghrib ada. Qabliyah isya ada. Ba'diyah isya ada. Qabliyah subuh ada. Ba'diyah subuh enggak ada. Dia sempurnakan yang sunnah ini. Lebih-lebih lagi yang sunnah lainnya dia kerjakan. Seperti sembahyang sunat Isra, sunat duha tadi, sunat awabin, salat hajat, salat witir, salat tarawih. Nah, jadi
Summa idza atamma sunana, kemudian jika menyempurnakan oleh seseorang akan yang sunnah-sunnah dikerjakannya, bukannya lari habis sholat, faqad zada fi martabatihi, maka sungguh menambah oleh seseorang pada martabatnya, pada kepangkatannya, bil jannati, di dalam surga. Wallahu a'lam. Ini perjalanan kita sudah 15 menit, baru beberapa hadis. Cukup sampai di sini saja dulu, nanti kita lanjut lagi. Ini masalah bab keimanan. Coba sampai di sini saja dulu. Mohon ampun, maaf lahir batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.